Itu ada kawin campur dan kawin ngawur, lahir monster. Kata anak-anak raksasa itu positif, itu negatif sekali. Maka itu sejak saya ngerti hukum ini, kalau ada anak hamil, saya nggak akan nikahkan. Saya ajak dua orang tua, dua keluarga duduk untuk mikir, ini serius cinta atau main-main? Karena 90% kalau ada anak gadis hamil sebelum nikah, biasanya mereka itu iseng, main-main. Kalau main-main jangan dikawinkan walaupun sudah hamil. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan. Lebih baik korban itu dulu. Kalau dipaksa kawin, saudara, anak itu akan jadi korban. Kenapa? Enggak cinta. Apalagi masih kecil-kecil. Melihat teman-temannya masih hura-hura, seneng, karirnya menanjak, ini bisa ngurus anak, sakit hati. Enggak cinta, dipaksa tinggal satu rumah, itu kan neraka. Yang paling mereka emosi, anak yang dimaki-maki, anak yang dipukul, anak yang dibentak. Kenapa kamu nongol dulu? Goblok kamu ngomong. Ngerti kata itu? Saudara, saya ulangi lagi. Alkitab itu satu-satunya buku tentang keluarga. Tidak ada bandingan buku manapun di dunia. Hanya Alkitab. 80% topik yang dibahas di Alkitab itu keluarga. Maka itu saya heran kalau ketemu pendeta khotbahnya perpuluhan melulu. Kata perpuluhan itu cuma 30 kali disebut, bukan 30 ayat. Saya itu heran. Klik Google search tentang perpuluhan, muncul saudara. Google aja tahu. Dari mana pendeta bisa khotbah hampir tiap minggu kalau dia bukan mata duitan? Harusnya khotbah keluarga jauh lebih penting daripada khotbah apapun juga. Katakan amin. Sebab itu topik terbesar di Alkitab. Apa kita sangat teliti soal pernikahan? Luar biasa. Dia ngurus baik-baik soal pernikahan. Akhir-akhir ini Roh Kudus bawa saya. Mari kita dengar. 70% lebih yang dibuat oleh gereja itu nggak ada di Alkitab, saudara, ternyata. Kaget saya. 70% lebih itu nggak ada di Alkitab. Gereja mengerjakan apa yang Alkitab nggak tulis. Yang ditulis kita nggak kerjakan. Maka itu ayo kita merubah konsep hidup pelayanan kita sebagai gereja. Saya lanjutkan. Jadi saya berkata kepada dua pihak orang tua, lebih baik malu kita tanggung sekarang daripada menderita. Korbannya banyak. Anak kalian dua akan bermusuhan. Maka itu hampir 80% sebelum nikah sudah hamil. Kalau dipaksa kawin pasti cerai. Coba lihat kiri kanan saudara di luar. Teman, keluarga, family. Nggak cinta karena suami dipaksa kawin. Nggak lama cerai. Nah, saya bilang pada papa mama mereka, siapa yang sakit, siapa yang malu? Semua keluarga malu. Dipaksa kawin, anak jadi korban. Dipaksa kawin, dua keluarga jadi musuhan. Bagaimana besan dengan besan bisa baikan lagi kalau anak sudah cerai? Jadi saya ajarkan mereka tunggu. Kalau anak ini sudah lahir, belum ketemu jodoh atau belum yakin jodoh, maka pihak laki harus membiayai kelahiran. Sampai anak ini sekolah, belum ketemu jodoh, pihak laki tetap bertanggung jawab. Tapi boleh menikah lagi dengan yang lain, karena nggak ada ikatan. Itu jauh lebih baik daripada dipaksa. Coba renungkan itu. Bagaimana bisa tahan orang serumah, dua orang tidur satu tempat tidur, tapi nggak suka? Gila nggak itu orang? Betul? Yang pacaran tahun-tahun aja bisa nggak karu-karuan, apalagi yang nggak ada rasa apa-apa, cuma iseng saja. Saudara, maka itu penting sekali. Saya kembali pada konsep. Jadi kebahagiaan dimulai dari rumah, dari orang tua. Papa mama yang berbahagia hidupnya, anak-anaknya cerdas dan sehat-sehat. Kenapa? Jangan asal amin, harus punya alasan. Ayo kenapa? Nggak apa-apa saya tanyain. Saya itu senang mikir orangnya. Saya kalau ketemu apa saya harus cari alasannya apa. Saya nggak mau terima mentah-mentah. Cepat, betul. Orang tua yang bahagia, anak pasti cerdas dan sehat-sehat. Seringkali kita tahu
tapi nggak bisa jawab. Nah ini yang salah. Belajarlah kalau tahu, munculkan kalimat. Jawabannya begini. Kalau anak itu belajar rajin, mengetahui banyak hal, otaknya encer, hafalnya baik, tiba-tiba mama papa berubah. Berkelahi. Ayo renungkan. Biasanya kalau suami istri berkelahi itu pagi, siang, atau malam. Ayo pagi, siang, atau malam. Rata-rata malam. Kalau pagi jarang berkelahi. Kalau nggak karena urusan tempat tidur, pagi jarang berkelahi itu suami istri. Anak lagi tidur enak-enak. Wah, ribut. Apa anak nggak sedih? Nangis mereka. Kalau itu terjadi hampir tiap malam. Seencer-encernya otak seorang anak, dia jadi bodoh. Nggak bisa konsentrasi, betul tidak? Karena tegang. Anak yang tegang, kurang tidur, imun, tahu kata imun? Kekebalan tubuhnya akan merosot, gampang kena penyakit. Sudah begitu, anak yang tegang karena papa mamanya rajin berkelahi, makanya terganggu, hancur kesehatannya. Dan lebih celaka lagi, kalau papa mama tidak bisa menciptakan kebahagiaan di rumah, karena kita ribut terus, maka rumah jadi neraka, jalanan rumah mereka sekarang. Mereka lebih senang di rumah temannya, di rumah omnya, di rumah siapa. Pulang ngapain, ribut terus. Dengarkan saudara. Ternyata segala sesuatu dimulai dari rumah. Kalau ada di antara kalian, adik-adik, anak-anak, dari keluarga yang hancur, bertekadlah kalau engkau menikah nanti, jangan ikuti kesalahan papa mamamu. Katakan amin. Cari firman yang tahu ke arah mana seorang melangkah. Penting sekali dalam hidup ini. Keluarga itu kita jaga betul-betul. Anak-anak adalah pribadi yang sangat rentan. Tahu kata rentan ya saudara? Sangat gampang tertular, sangat gampang hancur. Fragile. Mudah pecah. Kalau kita berdua nggak jaga mereka baik-baik. Lukas 2:51. Apa yang kita belajar? Saudara masih ingat kisahnya? Yesus sempat hilang 2 hari. Betul? Ketika hilang 2 hari, papa mamanya bingung. Akhirnya ketahuan ada di bait suci. Ayat 51 menulis, lalu ia pulang. Yesus pulang. Perhatikan kata penting. Bersama, ayo baca, bersama mereka. Siapa mereka? Papa mamanya. Saudara catat, ini Yesus. Ia pulang bersama papa mamanya ke Nazaret. Garis bawahi. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Lukas 3:23 menulis, Yesus keluar rumah ketika umur 30 tahun. Berarti Yesus tetap hidup dalam asuhan papa mama sampai umur 30 tahun. Mengapa Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang teliti soal umur dan bulan? Jawabannya gampang, karena dia dokter. Dokter itu harus tahu usia baru bisa mendiagnosa. Elisabeth kandungan 6 bulan, Lukas yang nulis. Yesus umur 12 tahun, Lukas yang nulis. Nah, kalau kita keluarkan Lukas 2 ini, hebat sekali. Maka itu saudara, saya itu belajar psikologi bukan dari buku, bukan dari sekolah, tapi dari Alkitab. Contohnya ayat ini, pasal ini. Mengapa satu-satunya peristiwa dalam hidup Yesus Tuhan kita dari kelahiran sampai usia pelayanannya 30, hanya Lukas yang nulis dan tepat kenapa di usia 12. Dengar, sampai hari ini dunia mempercayai usia remaja, akil balik atau pubertas itu usia paling rawan. Saya pernah buat research di ratusan gereja. Jawabannya sama. Semua anak sekolah minggu yang hebat-hebat waktu masih sekolah minggu, hampir 60% hilang waktu remaja. Kenapa? Sebab masa remaja umur 12-an ini, kalau anak laki, jakunya mulai keluar suaranya, mulai begitu. Kalau anak perempuan mulai menstruasi. Sekarang karena banyak makan ayam potong, sudah mulai berubah lagi. Ada yang 10 tahun sudah mens. Maka itu jangan konsumsi ayam potong, saudara. Apalagi ibu hamil saya akan marah kalau makan ayam potong.
Hormonnya itu nggak sehat untuk bayi.